Halo, nama saya Rivaldo Leonard, NPM 2241306. Saya akan memberikan tutorial data Smart PLS dan SPSS. Artikel saya yang berjudul Analysis of Innovation Corporate Entrepreneurship on SMES in Batam City. Model penelitian ini terdiri dari tiga variabel exogen, yaitu technological change, organization culture, dan government policy and support. Terus yang kedua ada tiga variabel mediasi, yaitu strategy orientation, human capital, dan policy and procedure. Yang ketiga ada satu variabel endogen, yaitu innovation corporate entrepreneurship in SMES. Setiap variabel yang diukur dengan beberapa indikator yang datanya diambil melalui kuesioner yang telah saya sebar. Laporan pertama yaitu Smart PS. Jadi pertama kita klik new project, lalu kita namakan filenya, kita bebas mau namanya apa. Lalu kita klik double di import data, kemudian kita import data yang sudah diekstrak. Lalu kita klik open, kemudian tampilan akan seperti ini. Next step, kita akan membuat indikatornya. Jadi X1.1 kita barengan dengan X1.4, lalu kita save. Nah, jadi kita bisa langsung input ke dalam tampilannya langsung. Lakukan juga secara bertahap ke setiap indikator dan variabel. Nah, ini merupakan tampilan untuk hasil penelitiannya. Pada model penelitian kita, yang pertama harus teknologi, itu ada technology change. Jadi kemudian kita klik satu kali technological change. Lalu kita klik OK. Kemudian kita ubah juga ke variabel yang kedua, kita rename sesuai dengan model penelitian. Lalu kita sambungkan ke variabel dan indikator. Yang X1 terhadap dimediasi oleh Z1. Yang satu terhadap yang Y mediasi oleh Z2 dan seterusnya sesuai dengan metode penelitian. Nah, jika sudah selesai, langsung kita klik calculate, pilih PLS algoritma. Lalu kita start calculate. Nah, ini merupakan tampilan outputnya. Nah, kita udah mendapatkan semuanya. Jadi komponennya yang bakal kita lihat ada R square, ada validity, dan diskriminan dan lainnya. Yang pertama kita buat auto loading. Nah, untuk variabelnya X1 ini dapat dilihat dari sini dan X2 di sini dan seterusnya. Bisa dilihat. Nah, ini dimana validasi auto loading yang di bawah 0,7 akan merah. Jadi indikator pada variabel tersebut ini tidak. Nah, di sini terdapat pada 0,648 dan 0,673. Nah, ini akan jadi 2. Indikator di sini tidak invalid. Crossing loadingnya. Nah, jadi cara menghitungnya itu variabel X1 sampai 4 itu ada di X1, X2 dan 3 ada di X2 dan seterusnya. Next kita ke cost policy dan reliability. Bisa dilihat di sini semuanya hijau. Berarti tandanya itu semua reliable. Setelah itu kita klik kalkulasi, kemudian bootstrapping, kemudian kita klik start calculating. Kita tunggu dia sampai 100. Nah, ini merupakan tampilannya. Nah, untuk melihat ini berpengaruh atau tidak, kalau hijau berarti dia pengaruh, kalau merah berarti dia tidak berpengaruh. Nah, ini hanya untuk melihat secara keseluruhan, tapi media baru untuk enggak. Kita bisa klik spesifikasi direct efek, jadi kita tahu bahwa variabel yang berpengaruh seperti ini. Contohnya variabel X1 ternyata pada pengarah Y jika dimensi pada Z3. Nah, ini sudah introduksi hasil hipotesis. Yang pertama ada hipotesis berpengaruh, yang kedua ada yang tidak berpengaruh. Bisa dilihat variabel X1 nya terhadap Y dimediasi oleh Z1 dan seterusnya. Selanjutnya adalah square. Jadi untuk mengetahui hubungan tersebut ini lemah, kuat atau medium. Nah, kalau kuat itu berarti dia tandanya warna hijau, kalau enggak warna merah berarti dia lemah. Nah, ini merupakan tampilan hasil bootstrappingnya. Dia lihat pada question semua itu kita tinggal ubah-ubahin aja.
Nah yang diubah gitu kan kita pakai ini. Kemudian kalau outernya juga bisa kita ubah sesuai yang kita mau. Setelah itu kita export ke Excel. Nah lalu kita save di mana saja sesuai yang kita inginkan. Nah ini merupakan file Excel yang sudah kita save tadi. Oke, next kita ke aplikasi SPSS. Caranya kita buka data, lalu kita copy data Excel yang udah kita kompos sebelumnya ke kuesioner, dan kita ubah menjadi TC1, TC2 seperti yang digambar ini. Kita copy dari awal sampai akhir yang ada angkanya, lalu kita paste di data SPSS ini. Kita tunggu dia sampai, dan kemudian ini merupakan hasil inputnya. Jadi kita akan menamakan masing-masing data ini agar lebih mudah. Kita lihat satu persatu contohnya. Kita lihat ada var 1 sampai var 56. Nah kita jadi ubah dulu varnya yang ini menjadi X1 dan seterusnya. Ini contoh X1, X1.2, X1.3 dan seterusnya. Nah ini merupakan semua variabel atau semua datanya sesuai dengan data yang ada di Excel. Kita cek lagi satu persatu apakah sudah benar. Nah berarti udah benar. Selanjutnya kita bakal uji kualitas data, apakah dia variabel atau variabel. Nah yang pertama kita uji validitasnya. Yang pertama kita klik analyze, lalu correlate, lalu kita pilih by value. Nah jadi kita masukin variabelnya indikator sampai dengan totalnya. Nah di sini X1 kan indikatornya ada 4. Nah 1 kali ini merupakan total dari keempat indikatornya. Jadi kita klik variabel 1 dan juga X1, titik 1 dan X1, lalu kita save. Nah kita select ke 5 ini, lalu kita pindahkan ke variabel, lalu kita klik OK. Nah kita tunggu hasilnya. Nah ini merupakan hasil dari X1. Jadi validitasnya bisa dilihat. Nah kita juga melakukan hal dengan variabel lainnya, yaitu X2, X3, Z1, Z2, Z3 dan Y. Nah bisa dilihat sudah dimasukin semuanya. Kemudian cara pembacaannya itu kita lihat di sini ada variabel X1. Nah lihat ya, paling ujung ini merupakan titik dari X1, titik 1 sampai X1 dan titik 4. Kita perhatikan variabelnya. Jika signifikan itu di bawah 0,05, maka artinya indikator tersebut valid. Selanjutnya kita akan perhitungan reliabilitas. Caranya kita klik analyze, lalu kita pilih cell, lalu reliability-nya, lalu kita masukin setiap indikatornya saja. Jadi X1.1 sampai X1.4, lalu kita klik OK. Nah muncul hasilnya seperti ini. Jika nilainya lebih dari 0,6 artinya reliable. Untuk pengujian variabel lainnya juga akan dilakukan seperti tadi. Nah kemudian kita akan melakukan uji asumsinya. Caranya kita klik analyze, lalu kita klik linear, lalu kita semua variabel yang kita masukin, X1 pada independen, X2 pada independen, X3 kepada independen. Jadi variabelnya yang totalnya kita masukin ke independen, lalu kita
kita klik statis, lalu kita checklist air square-nya. Nah, bisa dilihat, lalu kita continue. Ini untuk mengetahui uji normalitasnya, kemudian kita klik OK. Lalu kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, di sini udah keluar, inputnya jadi. Ini berpengaruh variabel X1 dengan Z, pengaruh variabel X2 dan Z, dan lain-lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini nilai SPSS ini. Cara melihatnya yang pertama itu pada multikolineritasnya. Jadi caranya kita lihat pada kolom toleransi dan PIF. Untuk PIF itu kita ada 1000-an atau 1,500-an. Nah, untuk ketentuan PIF ini akan seperti ini. Jika variabel PIF-nya kurang dari 10.000, maka itu dia tidak akan terjadi multikolineritas. Nah, ini semuanya variabel ini berarti tidak lebih dari 10.000. Artinya jika terjadi multikolinitas, nah toleransinya juga di bawah 1000, berarti ini tidak terjadi multikolineritas, dan ini uji lolos. Kemudian kita lanjut ke hipotesisnya yang dilihat pada tabel signifikannya. Jadi tabel ini jika hasilnya non signifikan variabel kurang dari 0,05, maka itu akan dinyatakan dia signifikan. Bisa dilihat variabelnya 1 terhadap Z1 yang signifikan, dan seterusnya juga signifikan karena hanya 0,0. Kemudian tabel dialog ANOVA dilakukan untuk mengetahui hubungan antara uji F-nya. Nah, ini akan nilainya 0,00, artinya tabel variabel X1, 2, 3 bersama-sama memenuhi variabel Z. Nah, untuk model summary juga yang dilakukan juga seberapa pengaruh dan seberapa persen variabel tersebut terhadap variabel dependen. Nah, di sini kita bisa lihat R-score-nya itu 0. 9 artinya sebanyak 56% variabel X1, X2, X3 dan ini berpengaruh terhadap Z. Seperti hasil output normalnya, kemudian kita klik analyze untuk menguji normalitasnya. Kita klik non-parametric test, lalu kita pilih legacy dialog, lalu kita pilih di yang sampel. Nah, kita masukin hasilnya, kita klik kotak test variable yang understand, lalu kita klik OK, lalu kita OK. Nah, di sini hasilnya 0,39669 yang artinya signifikan. Nah, lebih dari 0,05 maka data distributornya normal. Nah, ini untuk uji selanjutnya interferensi. Nah, bakal kita lihat melalui cara-cara tersebut. Kita langsung lanjut pada uji regresi semua variabel terhadap Y. Lalu kita masukkan Z1 ke independen, kemudian Z2 ke independen. Intinya semuanya selain Y. Nanti Y akan dimasukkan ke dependen. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk pengujiannya juga sama, untuk interpretasinya juga sama, dan dapat dilihat di sini.
Kemudian kita cari uji normalitas untuk semuanya, variabelnya terhadapnya. Ini kita keluarkan dulu, lalu masukin variabel, ada standar size-nya, lalu kita klik OK. Nah, dapat juga hasilnya seperti ini. Nah, sekian jadi tutorialnya Smart PLS dan SPSS. Terima kasih.